Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanda Entertainment, channel yang membahas seputar dunia per-YouTuber. Di sini saya akan membawakan kepada kalian tema baru, judul baru tentang dunia YouTube. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk yang belum subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut peser pun. Yang belum aktifkan lonceng notifikasi, segera aktifkan ya guys ya, karena supaya tidak ketinggalan channel-channel menarik lainnya, ya enggak. Di sini saya akan membawakan kepada kalian tema baru yang tidak kalah menarik ya dengan tema-tema sebelumnya. Tema yang saya akan bawakan pada kali ini yang berjudul tanda channel YouTube yang terkena hak cipta. Apa sih tanda-tandanya kalau misalnya channel kita itu kena hak cipta? Ya, pastinya ada dong tanda-tandanya, seperti video kita udah punya orang lain, atau audionya, visualnya, atau gambarnya itu udah punya hak, apa namanya, kepribadian punya orang yang pertama, dan kita malah menguploadnya. Itu sangat tidak boleh guys, itu makanya terkena klaim hak cipta ya. Tanda channel YouTube yang kena hak cipta adalah adanya notifikasi email ya, adanya notifikasi dari Gmail, munculnya pemberitahuan di dashboard YouTube Studio. Pasti ada tuh notifikasinya di aplikasi YouTube Studio, bahwasannya channel yang kena hak cipta atau konten yang kena hak cipta pasti bakal ada notifikasinya guys. Kolom pembatasan pada bagian konten bertuliskan klaim hak cipta. Biasanya tuh visibilitasnya ada ininya, ada keterangannya hak cipta ya, seperti itu. Atau teguran hak cipta, dan video yang serupa atau video yang terkena hak cipta akan ditandai dengan logo C ya. Ingat, video yang kena teguran hak cipta tuh ada logo di video yang baru diupload tuh, ada tanda C, huruf C, dan tulisan konten mencakup hak cipta ya. Jika ada 3 teguran hak cipta dalam berturut-turut, channel Anda bisa saja dinonaktifkan atau dihapus oleh YouTube itu tersendiri ya guys. Makanya harus hati-hati kalau ngupload video, jangan asal, jangan sembrono punya orang. Audionya harus diperhatikan, visualnya, videonya ini baik apa buruknya, seperti itu. Cara mengecek di YouTube Studio, bagaimana sih cara mengeceknya di YouTube Studio apabila konten kita tuh terkena hak cipta ya. Yang pertama itu login ke aplikasi YouTube Studio ya, masuk ke aplikasi YouTube Studio. Yang kedua itu dari menu ini sebelah kiri, pilih fitur konten ya, pilih fitur yang namanya konten. Yang ketiga, dari bagian atas ya, dari bagian atas klik apa namanya, filter, dan pilih klaim hak cipta. Pilih klaim hak cipta, dari pilih filter, habis itu pilih klaim hak cipta, atau arahkan kursor ke kolom komentar, kolom pembatasan untuk melihat statusnya ya. Pilih, klik ke kolom pembatasan untuk melihat statusnya itu ada klaim hak cipta atau tidaknya ya guys ya. Yang keempat itu yang di samping video terutamanya akan ada label klaim hak cipta biasanya, atau di bawah video tuh ada keterangan label hak cipta atau teguran hak cipta. Logonya biasanya huruf C ya. Yang kelima itu klik label tersebut dan melihat detail klaimnya. Klik label dan melihat detail klaimnya, ukuran hak cipta atau bukan. Ya. Tanda-tanda lain biasanya tuh ada email pemberitahuan di Gmail ya. Anda akan menerima email di Gmail dari YouTube yang memberitahukan tentang klaim hak cipta pada video yang barusan Anda upload. Apakah itu kena teguran hak cipta atau tidaknya, biasanya ada notifikasi langsung dari Gmail ya.
yang beritahu tentang klaim konten ID atau kurang hak cipta pada video Anda di channel Anda ya. Harus diperhatikan baik-baik. Yang kedua itu tampilan video. Terdapat logo C melingkar atau tulisan konten yang mencakup klaim hak cipta itu sendiri di samping video tersebut ya, harus diperhatikan dengan baik-baik mungkin ya. Habis itu yang ketiga itu ada pembatasan konten. Video yang melanggar dapat diblokir, akunnya dapat dihapus. Kalau terus menerus akunnya bisa dihapus. Kalau hanya sekali dua kali biasanya videonya itu diblokir sama YouTube ya guys, karena udah ada orang yang mengupload sebelumnya, atau udah lagunya atau visualnya atau audio atau videonya itu udah punya orang yang menggarisbawahi bahwasannya dia mempunyai haki atau hak cipta dia tersendiri, dan tidak boleh ada orang yang asal atau sembrono main asal upload gitu ya. Biasanya kalau konten yang kena hak cipta itu tidak bisa dimonetisasi, makanya harus hati-hati. Dan bisa karena tidak dimonetasi dengan iklan yang akan menguntungkan pemilik hak cipta, seperti itu. Bisa dimonetasi, tapi kalian harus kesettingan, harus misalnya harus dihilangin lagunya atau ubah lagunya itu bisa, atau ubah gambarnya yang tadinya misalnya terkenakan klaim hak cipta, kalian ubah aja, kalian setting, itu bisa dihilangkan klaim hak ciptanya, seperti itu. Yang terakhir tuh perlu diketahui, paling penting ini diketahui, itu adalah klaim konten ID. ID berbeda dengan teguran hak cipta. Klaim konten ID ini sifatnya jika terjadi ketika sistem itu otomatis menemukan konten hak cipta. Sedangkan teguran hak cipta adalah tindakan langsung dari pemilik hak cipta yang merasa dirugikan oleh kalian yang upload sembrono gitu. Yang kedua itu, jika channel Anda mendapatkan 3 teguran hak cipta secara berturut-turut, secara berangsur-angsur, channel tersebut bisa saja langsung dinonaktifkan oleh YouTube ya guys. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Bisa menjadi edukasi buat kalian semuanya. Semoga kalian yang menonton pada video ini senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, dimurahkan rezekinya, senantiasa dilancarkan segala urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.